Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti acara Ngopi Luwak pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir kelak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Ngopi Luwak, ngobrol filantropi inklusi wakaf kontemporer pada pagi hari ini dengan tema pengantar hukum perwakafan, asbab al-wurud dan hukum positif pada Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bersama dengan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh partner strategik yaitu Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, BTN Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan IAIN Palangkaraya. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran para narasumber yang kami hormati Bapak Dr. Syarifuddin MAG selaku pembicara pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Roy Renwarin, CPCWS, selaku pembicara pada kesempatan pagi hari ini, dan para hadirin sekalian peserta Ngopi Luwak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, untuk menggelorakan semangat nasionalisme kita, mari bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, mulai. Selesai. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, kami informasikan selama penyampaian materi dari pembicara, semua video dan mikrofon akan dinonaktifkan oleh admin demi menjaga kelancaran jalannya acara dan akan dibuka kembali nanti di sesi tanya jawab dan diskusi. Apabila ada pertanyaan ataupun pernyataan selama berjalannya acara, bisa ditanyakan di chat Zoom dan nanti akan kita bacakan di sesi tanya jawab dan diskusi.
Baik, langsung saja kita akan masuki ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sarifudin MAG selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang asbab al-wurud wakaf uang. Kepada Bapak Dr. Sarifudin MAG kami persilahkan. Monggo Pak. Baik. Monggo Pak bisa Ah, diulang. Oke, baik, bisa dimaklumi ya, gangguan jarak jauh. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah asbabul wurud wakaf uang. Cuman sebelum ke wakaf uang, karena wakaf uang ini kan adalah masalah ijtihadi, artinya keberadaannya baru ya, tidak seperti wakaf yang lain. Maka asbabul wurud itu kita pahami dulu sebagai sebuah sebab ya, sebab atau mengapa wakaf itu dihadirkan sebagai sebuah kegiatan ibadah bagi kaum muslimin. Di mana wakaf ya dari sisi pengertian, kemudian dalam Al-Quran ataupun hadis, kemudian siapa yang berwakaf akan kita lanjut kita bahas. Di mana ada istilah wakaf itu sendiri yang maknanya mutradif, yaitu wakaf yang bermakna pencegahan atau tahbis ya, tasbil. Ketiga kata ini yang paling familiar adalah wakaf ya, daripada tahbis, tasbil, wakaf menjadi sangat familiar di perbendaharaan kosakata dalam fikih ya. Secara bahasa wakaf diartikan menahan untuk berbuat atau membelanjakan sesuatu. Wakaf syai ay idza habastu wa awqaftuhu. Jadi wakaf, penggunaan kata awqaftuhu, aku mewakafkan, hanya diucapkan dalam bahasa Arab. Tetapi redaksi wakaf itu sendiri sebenarnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu sepengetahuan saya itu tidak ditemukan. Ya. Ada penulis yang berusaha meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf, kurang lebih 8 yang berkaitan dengan wakaf, satu pun tidak ada yang menyebut dari hadis itu kata wakaf. Yang ada itu adalah kata ihtabasa. Nah, cuman di sini jadi PR juga bagi saya dan kita semua, siapa sebenarnya yang menamai wakaf itu? Karena kalau dilihat dari Al-Quran, biasa ini umum. Misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nafkah, infak yang muncul. Ataupun ada hadis Nabi yang lain, idza mata ibnu Adam ya, yang kata amal ilan salasin sedekatin jariyah, sedekah yang muncul. Ya. Nah, sedangkan kata wakaf itu sendiri itu tidak ada dalam redaksi hadis-hadis Nabi yang diteliti oleh seorang peneliti. Kalau misalnya namanya Muhammad Nuruddin, itu ada 8 hadis yang berkaitan dengan wakaf, tetapi satu pun tidak ada yang menyebut dengan wakaf. Ini PR bagi saya dan siapa tahu ada dari teman-teman di sini yang tahu. Artinya kata wakaf itu dimulai sejak ini, yang mengucapkannya adalah ini. Kan Nabi tidak mengucapkan itu wakaf. Nah, kemudian istilah wakaf yang masuk digunakan dalam bentuk masdar di wakaf adalah al-mauquf, barang yang diwakafkan. Ada perbedaan di kalangan ulama tentang pengertian wakaf secara istilah. Jadi saya di sini cenderung sebanyak mungkin berasumsi bahwa wakaf itu karena dekat katanya dengan wukuf, ya artinya bertahan, berhenti, mungkin ya, jadi istilah wakaf ini karena dekat dengan istilah wukuf, jadi sangat enak dikenal, disebut dengan penyebutan wakaf ketimbang tahbis atau tasbil. Ya, mungkin Pak Ali Sukrajab
Ini teman dari Pakistan ini. Wajah-wajah bulu dari Pakistan. Kita lihat di sini ada pengertian wakaf dari beberapa ulama ya. Hanafiyah mendirikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum, tetapi diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka kepemilikan wakaf harta tidak terlepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Ini menurut beliau. Jika si wakif wafat, harta tersebut jadi harta warisan buat ahli warisnya. Karena dalam pandangan Hanafiyah, wakaf ini tidak lazim ya, mengikat kedua belah pihak, akan tapi hanya bersifat jaiz, boleh saja ya. Ini dalam pengertian. Saya baca juga dari hadis-hadis yang berkaitan dengan wakaf itu yang dianggap itu ya, dianggap sebagai dasar pembenaran wakaf itu, antara wakaf, infak, sedekah, zakat itu enggak terlalu beda banget. Itu juga dalil yang dipakai. Cuma interpretasi penekanannya saja saya kira, regulasinya dalam fikih yang dibedakan. Kalau wakaf itu begini, infak itu begitu, nah zakat itu begini. Nah, sehingga kita lihat dah heran dalam masyarakat ada kotak amal yang isinya wakaf, infak, sedekah, apa gitu, zakat, satu jadi satu gitu ya. Dalam perkembangannya sebenarnya itu menyusahkan. Mana yang untuk wakaf, mana yang zakat, mana infak ya. Karena itu dalam regulasi, dalam fikihnya diatur ya belakangan. Tapi kalau dari redaksi hadis-hadis yang disampaikan itu ya sedekah, itu juga yang dipakai untuk zakat atau infak atau juga wakaf. Ya. Maksud saya adalah ketika fikih terbentuk maka ada pengaturan yang lebih jelas. Wakaf itu begini, ada syarat ukurnya, infak, zakat juga begitu. Kita lihat juga Malikiyah bagaimana pendapatnya bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan. Jadi tetap, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur pewakapan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara yang pemilikannya ke yang lain, baik dengan ditukarkan atau tidak. Kalau Syafi'i dan Ahmad ini lebih regulatif ya, ada prosedur yang perlu dilakukan. Nah, cukup banyak ini pengertian tentang wakaf, tapi pada intinya adalah wakaf itu menahan benda aslinya dan memanfaatkan hasilnya. Saya kira itu yang lazim kita pakai dari apa namanya yang saat ini kita gunakan. Ada banyak ayat terkait dengan wakaf yang saya sebut tadi, antara wakaf, infak, zakat, sedekah. Redaksi ayat yang dipakai juga seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ada cukup banyak ayat. Tapi sekali lagi saya ulang, satu pun dari ayat ini tidak menyebut tentang wakaf. Ya. Kemudian kita lihat di sini ini terkait dengan infak, ya. Lanjut saja. Ini ada hadisnya. Jadi saya sebutkan tadi ada 8 hadis yang berkaitan dengan wakaf, tapi yang paling populer itu hadis yang berasal dari Ibnu Umar ya, tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini saya kira hadis populer ini ya. Kita ulang saja saya kira untuk segera mengingatkan yang sudah ingat tambah melekat, yang belum tambah menjadi tahu gitu ya. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW meminta petunjuk saat mendapatkan bidang tanah di Khaybar. Kemudian Rasul bersabda, nah ini potongan hadisnya ya, potongan hadis sebenarnya panjang ini. Jadi potongan hadis yang menunjukkan itu adalah wakaf. In syi'ta habasta ini yang in syi'ta habasta aslaha
wa tasaddaqta biha. Nah, jadi bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dibebaskan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkannya hasil pengolahan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba saya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan dilarang dan tidak dilarang bagi yang mengolah atau nazir wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik sepantasnya atau memberi makan orang lain dengan yang tidak bermaksud menumpuk harta. Nah, jadi kita ulangi sekali lagi bahwa dari redaksi hadis ini tidak menyebutkan kata wakaf, tapi interpretasi kita atau para ulama kita menyimpulkan bahwa ini adalah hadis tentang wakaf. Kemudian kita lanjut saja. Ada siapa pertama kali yang berwakaf? Nah, ada dua pendapat ini. Siapa yang pertama kali berwakaf? Ya. Jadi dalam syariat Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyaratkan di Nabi selama ke Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli Islam tentang siapa yang pertama kali menerapkan syariat wakaf. Menurut sebagian berat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah. Ialah wakaf tanah milik Nabi Islam untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Sabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'adz. Dia berkata bahwa diriwayatkan dari Umar bin Sabah dan Umar bin Sa'ad bin Mu'adz berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan adalah wakaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada tahun ke-3 Hijriah pernah mewakafkan ke-7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Nah, menurut Profesor Wahab Al-Zaili, yang pertama kali berwakaf adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Berdasarkan pendapat yang masyhur, hal ini berdasarkan hadis sebelumnya yang tentang tanah wakaf Khaibar yang diwakaf oleh Sayyidina Umar. Nah, jadi kalau melihat dari beberapa pendapat dari para peneliti, pemerhati tentang wakaf ini, maka menurut Wahab Al-Zaili, yang pertama kali mau berwakaf itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian wakaf sendiri termasuk syariat yang dikhususkan untuk umat Islam. Jadi umat Islam memiliki Imam Nawawi berkata, wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam. Imam Syafi'i berkata, orang-orang jahiliyah sebagaimana yang saya ketahui tidak mewakafkan rumah ataupun tanah. Nah, jadi khas sekali wakaf ini di dalam dunia Islam. Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangan kebun Bairuha ya. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mewakafkan tanahnya. Kemudian praktik wakaf menjadi meluas ya seiring dengan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun untuk melaksanakan wakaf. Nah, cuman semua ini dari literatur sejarah, referensi yang kita dapatkan belum ada tentang wakaf uang. Ya, belum ada wakaf uang. Sekalipun mungkin ada ya, belum ada, tapi masih terjadi perdebatan di antara para ulama tentang boleh tidaknya wakaf uang itu. Saya baca dari referensi yang pernah saya baca bahwa mengapa wakaf uang tidak begitu familiar pada masa ini. Karena pada masa itu rata-rata orang, hampir semua orang memiliki lahan, tanah, kebun yang hampir dimiliki oleh semua orang. Sementara uang itu umumnya beredar di kalangan menengah ke atas. Umumnya ya, menengah ke atas, sedangkan orang bawah meskipun ada punya uang tapi tidak cukup untuk berwakaf. Jadi belum ada regulasi, aturan ataupun tata cara bagaimana wakaf uang itu dibangun ya. Di samping terjadi perdebatan juga karena memang belum ada sistem yang bisa bagaimana kalau orang yang sedikit uang lalu berwakaf ya. Karena selama ini pemahaman wakaf adalah tanah yang luas, kebun ya, atau tanah pertanian yang diwakafkan. Nah, sementara kalau buat uang
sangat terbatas. Nah, karena itu tidak familiar ya di kalangan masyarakat pada masa itu. Lalu pada masa dinasti siapa ya? Sebentar. Oh, sebentar ya. Perkembangan wakaf pasca Khulafaur Rasyidin. Ya, tadi perkembangan Khulafaur Rasyidin, sekarang pasca Khulafaur Rasyidin itu berarti melewati masa Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sadrul Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih sistem pengelola lembaga wakaf. Cuma ini masih sifatnya sifat benda yang tak bergerak, lahan ataupun perkebunan. Kemudian kalau di sini kalau kita lihat dari sejarah ya, sampai di Khulafaur Rasyidin ini masih berkisar dengan benda yang tak bergerak ya, tanah ataupun kebun. Ya, tanah pertanian yang menjadi wakaf harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Apalagi kalau pada masa pemerintahan Turki ya. Turki. Kemudian, nah, wakaf uang dan sejarah singkatnya. Kalau perkembangan wakaf uang sejarahnya. Wakaf uang itu memang tidak dikenal pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Wakaf uang itu pertama kali dikenakan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah seorang ulama fikih, ahli hadis. Ya. Ahli hadis. Nama beliau itu Muhammad Syihab Az-Zuhri. Ya. Wafat tahun 124. Ada yang mengatakan 123, ada yang mengatakan 125. Wafatnya beliau ini. Tapi saya kira nggak perlu diperdebatkan. Tapi berkisar. Di sini ambil tengah-tengah 124 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh. Dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada mawakaf lain. Di Turki, wakaf uang mulai dikenal abad ke-15 Masehi. Abad ke-15 Masehi itu berarti setelah runtuhnya Abbasiyah. Abbasiyah runtuh abad 1258, berarti masa perkembangan di Turki, ya, masa perkembangan Utsmani kalau tidak salah. Di Turki, wakaf uang mulai dikenal abad ke-15. Sejak 400 tahun yang lalu, praktik wakaf uang ini telah menjadi tren di kalangan masyarakat. Pengadilan Ottoman telah menyetujuinya praktik wakaf uang pada abad ke-15. Jenis wakaf ini kemudian menjadi sangat populer pada abad ke-16 di seluruh Anatolia dan daratan Eropa dari Kerajaan Ottoman, Turki. Pada zaman Ottoman, wakaf uang ini dipraktikkan hampir 300 tahun, dimulai dari tahun 1555, 1823 ya, 1823. Berlanjut pada bulan Safar 1513, Sulaiman, Sultan Utsman ke-10, mewakafkan 70.000 dirham perak, 40.000 dirham digunakan untuk keperluan sekolah, dan 30.000 dirham lagi digunakan untuk pembiayaan murabah. Hasil investasi murabah ini digunakan untuk membayar gaji guru sekitar 3 dirham per hari, asisten 1 dirham, orang pembaca Al-Quran 1 dirham, dan najir pengelola wakaf 2 dirham setiap harinya. Nah, ini sudah lama sebenarnya wakaf ini ada di mana di kerajaan Arab di kerajaan Turki Utsmani dan masuk Indonesia ya untuk sampai 2000 abad 19 sampai abad 19 kita belum mengenal istilah wakaf uang. Baru pada abad 20 ya, baru abad 20 mungkin sekitar tahun 2020 ya. Mulai digerakkan ya 2021 sampai hari ini untuk literasi wakaf uang sangat jauh, masih belum begitu familiar ya. Tadi mungkin asumsi orang wakaf itu kan harus banyak duitnya ya, karena mengingat dari misalnya orang berwakaf dengan tanah itu kan bukan 1 meter ya pemahamannya lah, tapi beberapa meter, jadi harus lebar, luas, atau ada bangunan. Nah, kalau uang kira-kira bisa tidak? Nah, itu kan menjadi problem, ya, menjadi problem.
Jadi asumsinya kalau uang itu harus sekian juta gitu ya. Padahal hari ini mungkin nanti Pak Roy bisa lebih jauh menyampaikan itu, ada batasan minimal ya yang bisa diwakafkan untuk dalam bentuk uang. Bisa kita lihat nih perkembangan wakaf uang itu. Jadi kalau ini abad ke-20 itu baru ya berbagai ide muncul dalam implementasi ekonomi Islam, istilah-istilah seperti bank syariah ya. Kemudian lembaga tabungan haji yang berbasis ekonomi Islam mulai dimasyarakat. Kemudian 11 Mei 2012 fatwa MUI, wakaf mulai difatwakan oleh MUI. Cukup ya, cukup lama, tapi masih hitungan tahun. Sehingga perlu ada sosialisasi lebih jauh untuk bagaimana wakaf uang ini bisa familiar di kalangan masyarakat. Makanya saya tadi berpikirnya tema saya ini diskusinya kan pertama kali ini ya. Diskusi pertama kali kok kenapa harus uang? Kenapa harus uang? Tapi setelah saya pikir kalau untuk wakaf itu kan sudah sangat familiar ya. Di tengah masyarakat kita sangat familiar setelah wakaf itu. Cuma yang berwakaf belum familiar. Ya. Kemudian dimunculkan pada pertemuan pertama ini dengan adanya cerita tentang wakaf uang. Mungkin maksudnya nanti fokus kita ini adalah bagaimana wakaf uang ini betul-betul menyentuh ya, tersosialisasi dengan baik, dipahami oleh masyarakat bahwa berwakaf itu sebenarnya mudah. Jadi berwakaf itu tidak mesti harus menunggu uang sekian M. Tetapi wakaf itu uang itu sebenarnya berapapun jumlah yang ingin dikirimkan atau diwakafkan itu bisa diterima oleh lembaga wakaf. Mungkin seperti itu maksudnya. Makanya Pak, dari awal saya pikir ini saya harus bahas tentang sejarah wakaf dulu, kemudian hukum-hukum, pendapat-pendapat. Tetapi setelah berpikir ke belakangnya, ini wakaf uang ini kan masalah ijtihadi. Jadi masalah ijtihadi ini memang sampai hari ini terjadi pro kontra ya. Ada yang setuju, enggak setuju itu ya kayak biasa. Tetapi enggak setuju mungkin perlu juga diberikan pemahaman ya, sehingga wakaf ini bisa menjadi uang ya maksudnya, bisa menjadi bagian penting yang bukan menjadi alasan bagi orang Islam untuk tidak berwakaf. Nah tadi saya katakan bahwa asumsi awal bahwa berwakaf itu adalah orang yang punya tanah banyak atau properti, kemudian itu yang bisa diwakafkan. Sehingga hanya segelintir orang yang mampu untuk melakukan wakaf. Sementara uang yang hitungannya puluhan atau ratusan ribu itu begitu saja hilang. Sekali ke mall itu mungkin duduk ngopi saja sampai ratusan ribu. Kecuali kita ngopi bareng di sini enggak. Gratis. Nah maksudnya gini, artinya orang berpikiran dengan uang 500.000 kira-kira bisa nggak berwakaf gitu ya. Sementara duduk di kafe begitu gampangnya keluar. Nah makanya solusi fatwa MUI untuk wakaf uang saya kira perlu didukung dan disosialisasikan sehingga semua orang hampir ada semua individu punya perhatian untuk berwakaf. Saya kira itu untuk pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi ada gangguan sinyal, jadi ada terputus beberapa saat. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Syarifuddin MAG yang telah berkenan berbagi ilmunya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir, kami mohon Bapak dan Ibu bisa dibantu untuk mengaktifkan menu videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan para pembicara.
Baik, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, mohon bisa dibantu untuk mengaktifkan menu videonya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan para pembicara. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Lagi, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir, monggo Bapak dan Ibu bisa gaya bebas. Oke, saya hitung ulang. Gaya ngopi bisa ya? Monggo Pak. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Baik. Oke. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Roy Renwarin, CPCS, selaku Strategic Director dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi terkait dengan pengantar hukum perwakafan. Kepada Bapak Roy Renwarin, CPCS, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mida, terima kasih juga Pak Dr. Syarifuddin MAG yang sudah memaparkan tadi luar biasa tentang asbabul wurud dari wakaf uang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sesi kedua ini alhamdulillah kita akan membahas terkait dengan pengantar hukum perwakafan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Syarifuddin MAG terkait dengan asbabul wurudnya, bahwa ini bagian dari ijtihad, maka ini yang berlaku di Indonesia, ya, bagian dari ijtihad dari ulama dan umaro nih. Jadi ini penting juga mengetahui bahwa di Indonesia terkait dengan perwakafan ini sudah memiliki aturan-aturan yang jelas ya terkait dengan pelaksanaan dan juga sampai ke tingkat pengelolaan. Baik, izin saya menyampaikan terkait dengan materi. Jadi kalau dilihat dalam perwakafan ini penting sekali memperhatikan legalitas ya, karena masalah wakaf di Indonesia ini bukan lagi urusan private tapi sudah menjadi urusan publik dan domain negara. Sehingga wakaf di samping harus syar'i juga harus berdasarkan pada prinsip legalitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kalau kita melihat dasar yuridis konstitusional perwakafan itu sudah dimulai dari undang-undang yang tertinggi atau aturan hukum tertinggi, yaitu yang ada di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28E, di mana setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29 ini juga tercantum negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, nah seperti apa hierarki peraturan perundangan perwakafan di Indonesia? Jadi kalau kita lihat yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian PP 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, baru kemudian Peraturan BWI. Nah, di dalam perkembangannya, ya kita bisa lihat bahwa peraturan terkait dengan perwakafan ini, terutama di Peraturan Pemerintah nomor 41, nomor 42 itu ternyata sudah mengalami perubahan. Ya, sebagian dari pasal itu yang dicantumkan di Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Agama ya Nomor 4 Tahun 2009 ini tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Jadi kalau melihat dalam aturan-aturan di sini memang sudah ditata dengan baik sekali ya administrasi bagaimana kita berwakaf ya, terutama wakaf uang.
Kemudian juga di Peraturan Menteri Agama tahun 2013 nomor 73 ini juga sudah tercantum tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Jadi ini diatur ya, uang khusus di Peraturan nomor 4, ya, kemudian di nomor 73 itu tentang harta benda bergerak dan tidak bergerak selain uang. Kemudian ini juga ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini memang setelah 2009 ini beberapa aturan baru ya ini sempat sudah dikeluarkan. Kemudian juga ada keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ 2420 tahun 2009 ini tentang model, bentuk, dan spesifikasi formulir wakaf uang dan lampirannya. Jadi dalam pembuatan sertifikat wakaf uang, formulir wakaf uang, dan lain sebagainya, lampiran, redaksi, ukuran, itu memang sudah diatur melalui SK Dirjen Bimas Islam. Dan kemudian peraturan berikutnya pada tingkatan hierarki adalah peraturan BWI yang diterbitkan mulai tahun 2007. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, itu sudah dibentuk lembaga independen untuk mengawasi dan melakukan pembinaan perwakafan di Indonesia. Ini yang kita kenal dengan nama Badan Wakaf Indonesia. Kalau zakat itu Basnas, kalau yang mengawasi korupsi itu KPK, gitu ya. Kalau yang mengawasi keuangan itu OJK. Jadi ini tingkat dengan itu. Nah, baik. Sekarang kita lihat definisi wakaf yang sudah disepakati, ya, dan sudah tercantum dalam undang-undang. Ini penting sekali bahwa definisi wakaf, ya, sesuai dengan peraturan perundangan adalah perbuatan hukum, ya, perbuatan hukum dari wakif. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa yang membedakan antara sodako infak, ya, maupun zakat itu adalah bahwa wakaf ini dianggap sebagai perbuatan donasi yang dilindungi oleh hukum, merupakan perbuatan hukum, ya, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan bisa dibatasi oleh waktu, ya. Jadi bisa sifatnya selamanya, permanen, ataupun dibatasi oleh waktu, ya, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi kalau wakaf ini adalah perbuatan hukum, maka harus ada ketentuan hukum, kemudian ada pelaku hukumnya, kemudian ada pengesahan hukumnya, dan yang keempat adalah ada sanksi kalau terjadi pelanggaran. Jadi ini unik ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini sampai sanksi hukumnya juga ada. Nah, unsur-unsur wakaf sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundangan ini, ya, ini terdiri dari wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dan sesuai dengan peraturan perundangan, wakaf itu dianggap sah apabila dilaksanakan secara syariah. Ya, ini di pasal 2. Kemudian di pasal 3, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Jadi ini akan mengikat sepenuhnya, ya, secara kuat, secara legal, karena diatur dalam undang-undang, jadi tidak bisa dibatalkan. Nah, siapa saja pihak-pihak pelaku hukum dalam perwakafan? Jadi kita akan mengenal beberapa pihak. Yang pertama adalah wakif. Ya, wakif adalah pihak yang berwakaf. Kalau di zakat namanya muzaki. Nah, siapa saja yang boleh menjadi wakif sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 41, bisa perorangan, bisa organisasi, dan juga bisa badan hukum. Nah, kemudian di pasal 8 ayat 1 ini dijabarkan bahwa wakif perorangan harus memenuhi syarat dewasa, berakal sehat, mampu melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda wakaf. Tidak dicantumkan bahwa wakif itu harus muslim, sehingga non-muslim pun, ya, ini boleh berwakaf. Nah, kemudian di ayat 2 ini diatur juga tentang wakif dari organisasi. Jadi, kalau untuk wakif organisasi harus menyesuaikan anggaran dasar dan ketentuan dari organisasi tersebut, di mana harta bendanya juga harus milik dari organisasi. Ini mirip dengan penjabaran di ayat 3, ya, pasal 48 tentang wakif dari badan hukum. Badan hukum ini bisa badan hukum sosial maupun komersil. Ya, ini juga sama, harus sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan, dan juga merupakan harta benda milik dari badan hukum bersangkutan. Nah, kira-kira harta benda apa saja yang dapat diwakafkan? Ini juga tercantum, Bapak dan Ibu, diatur di dalam Undang-Undang 41 di pasal 16, bahwa harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari 2, yaitu harta benda tidak bergerak. Ini yang umum dikenal, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin, yaitu tanah bangunan dan tanaman. Ya, ini umum dan klasik. Nah, kemudian ada lagi benda bergerak, yaitu ada 6.
Ya, cuma 6 saja yang boleh diwakafkan, yaitu uang, logam mulia, hak sewa, kendaraan, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual. Di luar benda-benda ini tidak bisa diwakafkan karena tidak diatur dalam undang-undang. Jadi banyak yang terjadi di masyarakat, tiba-tiba ada misalnya wakaf apa, begitu ya, wakaf sajadah, ada wakaf ini, wakaf itu. Itu sebenarnya sudah tidak diatur, sehingga lebih condong ke arah sedekah. Nah, kemudian pihak kedua adalah nazir. Nazir adalah lembaga pengelola, dan kalau di zakat berarti kita kenal dengan istilah lembaga amil zakat, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan nazir? Sesuai dengan definisi pada pasal 1, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, bukan cuma menerima, tapi nazir ini harus bisa mengelola dan mengembangkan. Artinya apa? Mengelola sehingga memberikan hasil dan mengembangkan agar harta benda wakaf itu menjadi lebih banyak, bukan tetap. Ya. Nah, apa syarat menjadi nazir? Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42, PP 42, ini nazir ini bisa perorangan, organisasi maupun badan hukum yang didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat. Nah, bagaimana perlakuan harta benda wakaf yang dikelola oleh nazir? Yang pertama, harta benda, ya ini menyelesaikan pasal 3 PP 42, harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazir. Kedua, pendaftaran harta benda itu tidak membuktikan bahwa nazir itu menjadi pemilik, ya, karena dia fungsinya adalah pengelola. Nah, ini berimpact pada proses penggantian nazir. Jadi kalau proses pergantian nazir itu tidak berakibat pengalian harta benda wakaf. Artinya harta benda wakaf itu akan melekat kepada pengelolaan dari nazir yang baru. Jadi tidak ikutan kepada nazir yang lama. Ya, karena penggantian nazir ini bisa dilakukan sesuai dengan keputusan dari Menteri Agama. Nah, bagaimana dengan syarat nazir wakaf uang? Nah, khusus nazir wakaf uang, Bapak dan Ibu, itu harus merupakan badan hukum, jadi tidak bisa perorangan, dan dia badan hukumnya adalah badan hukum sosial, tidak bisa komersil. Dan juga sudah mendapatkan tanda bukti pendaftaran nazir dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi ini penting karena di masyarakat banyak sekali terjadi malpraktek di mana lembaga yang belum mendapatkan izin tiba-tiba sudah melakukan proses penghimpunan wakaf uang. Nah, itu berarti kegiatan ilegal, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa sudah diatur, ya. Nazir, khusus nazir wakaf uang harus badan hukum sosial, tidak boleh perorangan. Nah, berapa hak, ya, nazir atas pengelolaan harta benda wakaf? Ini diatur di pasal 12 Undang-Undang 41 bahwa nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih. Jadi hasil bersih, ya, Bapak dan Ibu, atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 10%. Jadi maksimal adalah 10% dari hasil. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana bila ada pihak yang tidak memiliki izin, ya, sebagai nazir wakaf uang, kemudian dia menghimpun wakaf uang? Berarti ini ada ancaman pidana terkait dengan praktek nazir gelap atau nazir gadungan, ya, ibaratnya seperti itu. Berarti ada pasal, ya, terkait dengan ancaman pidana penipuan, ancaman pidana penggelapan, dan juga ancaman pidana pencucian uang. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau lihat ada pihak-pihak yang menghimpun wakaf uang dan belum terdaftar resmi di BWI, maka kewajiban kita untuk mengingatkan supaya ini tidak menjadi masalah, ya, di kemudian hari. Karena secara prinsip masyarakat bisa melaporkan kepada yang berwajib kalau ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, yang unik di dalam wakaf itu berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah, ya, antara yang memberikan sedekah dan siapa penerimanya, selesai, ya. Baik itu infak juga sama, ya, baik itu zakat juga sama, ya, zakat antara muzaki dan lembaga amil zakat kemudian menyerahkan zakatnya, selesai. Tetapi dalam wakaf tidak bisa diproses seperti itu karena ada pihak lain yang harus dilibatkan, yaitu yang kita sebut dengan PPAIW. PPAIW ini adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ini merupakan peran sentral untuk mengesahkan proses hukumnya, ya. Nah, siapa saja yang ditunjuk sebagai PPAIW, ini sudah diatur dalam pasal 37, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 42. Jadi, bisa dilihat di sini, Bapak dan Ibu, PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, itu adalah Kepala KUA. Jadi, Kepala KUA yang berhak membuat akta ikrar wakafnya. Kemudian untuk benda wakaf bergerak selain uang, jadi selain uang ini adalah surat berharga,
kemudian kendaraan, kemudian logam mulia, hak sewa, dan hak kekayaan intelektual juga kepala KUA. Nah, khusus wakaf uang, ya di sini diatur di ayat 3, benda wakaf bergerak berupa uang, maka PPAIW-nya adalah pejabat lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah bank syariah yang sudah ditunjuk melalui keputusan dari menteri. Nah, ini penting Bapak dan Ibu ya untuk diperhatikan bahwa setiap kali kita berwakaf, berapapun misalnya wakaf uangnya, maka kita harus minta akta ikrar wakaf uang dan sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah, tidak boleh oleh nazir, masjid, ormas dan lain sebagainya. Ya, harus disahkan oleh pejabat lembaga keuangan syariah. Nah, yang berikutnya, kenapa harus ada akta ikrar wakaf? Ya, kan yang penting niat. Ya, saya niat ya sudah, saya serahkan hartanya. Ini sama aja dengan prinsip misalnya kita bicara ada sepasang kekasih gitu ya. Kemudian mau nyun sewu menikah begitu ya. Tapi menikahnya nggak perlu ke KUA, pokoknya nikah aja langsung gitu ya. Suka sama suka ya sudah, langsung bertindak sebagai suami istri tanpa ada pengesahan. Ya, kira-kira kalau kita lihat tanggapan kita bagaimana? Ya, apakah kemudian proses pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak ada akta ikrar akadnya ini mendapatkan perlindungan hukum? Bagaimana kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana kalau terjadi perceraian? Bagaimana eksesnya kalau akhirnya dari tindakan tersebut melahirkan keturunan atau anak? Ini kan akan bicara sesuatu yang tidak legal atau ilegal ya, walaupun didasari dengan niat. Jadi niat saja tidak cukup, ibaratnya begitu. Harus ada proses legal ya yang itu dicatatkan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Nah, jadi kembali bahwa harta benda wakaf ini wajib dicatat dalam akta ikrar wakaf karena perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. Ya. Yang pelaksananya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dan harus dilaksanakan. Nah, ini sama ya tadi dengan contoh bahwa pernikahan itu juga harus dicatat. Ya, nggak bisa orang nikah yang penting cinta, niatnya sudah sehidup semati, terus ya sudah ya jadi suami istri. Ya, itu pasti akan terjadi kekacauan luar biasa dalam tatanan kemasyarakatan. Demikian juga dengan wakaf. Walaupun bentuknya sedekah, sedekah ini harus dicatat oleh pejabat yang resmi dan ada dokumentasinya. Nah, bagaimana kalau ternyata kita berwakaf, ya misalnya wakaf uang, tapi kita terima sertifikat yang dikeluarkan bukan dari LKSPWU sebagai PPAIW, maka ancaman pidananya dokumen itu bisa dianggap sebagai dokumen palsu. Berarti masuk lagi ke penipuan dan pemalsuan dokumen. Jadi ini penting sekali karena ini deliknya sudah masuk ke delik pidana. Nah, kemudian dari 3 ini berarti sudah sah wakafnya. Kemudian pejabat pembuat akta ikrar wakaf akan menanyakan peruntukannya buat apa. Maka ada pihak ketiga yang ditunjuk yaitu sebagai mauquf alai. Nah, Bapak dan Ibu, penunjukan mauquf alai ini unik sekali kalau dalam wakaf kita bisa menentukannya betul-betul detail. Contoh, wakif bisa menentukan bahwa nazir tolong nanti kalau ada hasil dari wakaf, ya pengelolaan wakaf disalurkan ke Masjid Al-Amin, RT sekian, RW sekian, kecamatan, kelurahan ini, kecamatan ini, provinsi ini, kabupaten ini, provinsi ini. Dan wakif bisa menentukan secara detail peruntukannya buat apa. Misalnya untuk Masjid Al-Amin tadi hanya digunakan untuk perawatan masjid. Jadi tidak boleh untuk gaji marbot, untuk operasional yang lain. Ya, jadi bisa sangat spesifik. Nah, ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat, kita serahkan zakatnya ya sudah, nanti terserah dari lembaga amil zakatnya ditasarufkan ke 8 asnaf. Kita tidak bisa meminta agar asnaf fakir ya itu disalurkan ke RT kita. Ya, atau misalnya asnaf miskin disalurkan ke kecamatan kita, nggak bisa, itu sudah hak prerogatif dari lembaga amil zakat. Tetapi kalau di dalam wakaf, nazir harus tunduk kepada amanat dari wakif, peruntukannya harus menyesuaikan dari keinginan dari wakif, itu yang unik. Ya. Nah, bagaimana tentang mauquf alai? Siapa saja pihak yang boleh menjadi mauquf alai? Sesuai dengan pasal 1 di PP 42 tahun 2006, mauquf alai adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan pernyataan kehendak. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, sesuai dengan pernyataan kehendak. Jadi yang berkehendak, yang memberikan amanat adalah wakif, bukan nazir. Nazir betul-betul harus
tunduk kepada amanat atau kehendak dari wakif. Nah, terkait dengan peruntukan itu ada dua, yaitu wakaf untuk khairi, wakaf untuk kepentingan umum, dan juga wakaf ahli untuk kepentingan nasab. Jadi untuk keturunan. Ya, atau sekarang ini ada dikenal dengan wakaf mustarak. Itu adalah kombinasi antara wakaf khairi dan wakaf ahli. Jadi, yang menarik adalah manfaat wakaf itu bisa disalurkan ya untuk kepentingan sosial umum maupun untuk keturunan. Jadi kita bisa meminta agar Nasir tolong nanti ada hasilnya disalurkan untuk keturunan saya. Keturunan itu berarti tidak hanya bicara anak, tetapi anak, cucu, cicit, canggah terus-menerus, ya, mungkin sampai generasi yang tidak terhingga, ya, beratus-ratus tahun kemudian. Nah, ini menarik kalau kita bahas, ini bisa menjadi satu poin dalam wealth management, ya, Islamic wealth management. Bagaimana memproteksi agar harta benda yang kita peroleh itu tetap dilindungi dan bisa memberikan manfaat secara terus-menerus kepada keturunan. Ya, jadi ini memperluas dari hukum waris itu, ya, yang hanya kena kepada ahli waris, ya, dalam hal ini anak, ya, kemudian misalnya habis di tingkat cucu, ya, cicit malah sudah nggak ada berbekasnya, sampai di tingkat cicit malah kita sudah nggak dikenal karena sebagai buyut mungkin sudah habis ya hartanya. Tetapi dengan dengan metode wakaf, maka harta benda itu tetap bisa menguatkan keturunan kita, ya, dengan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan. Nah, penyaluran manfaat wakaf itu, ya, di pasal 28 Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 itu meliputi 5 bidang. Jadi ini cukup luas, ya, sosial umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan. Dan ini bisa dijabarkan lagi dengan detail-detailnya, ya, sebagaimana tadi sesuai dengan kehendak dari wakif. Jadi jauh lebih luas dari pemanfaatan zakat itu sendiri. Nah, kira-kira undang-undang mengatur nggak terkait dengan sanksi administratif? Nah, kebetulan di undang-undang kita, ya, di pasal 68 itu diatur tentang sanksi administratif, ya. Jadi misalnya kalau kita menyinggung tentang wakaf uang, kalau itu tidak didaftarkan oleh lembaga keuangan syariah, maka bisa dilakukan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran. Jadi kalau tidak mendaftarkan, ya, wakaf uang oleh LKSPWU, maka akan dikenakan sanksi karena sifatnya pelanggaran. Nah, tingkat pelanggaran ini, ya, akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, atau penghentian sementara dari jabatan, ya, sebagai PPAIW. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, kalau terjadi pelanggaran, maka akan ada sanksi administratif. Nah, pertanyaannya adalah, kalau terjadi kejahatan bagaimana? Apakah Undang-Undang Wakaf mengatur pidana terkait dengan perwakafan? Jadi kalau pelanggaran disanksi administratif, kalau terjadi kejahatan, ya, ini cukup kata-kata yang serius, kalau terjadi kejahatan dalam perwakafan, maka di pasal 67 ayat 1 di Undang-Undang 41 tahun 2004, maka ada ancaman pidana. Jadi di sini kita bisa baca bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, atau tanpa izin menukar harta benda wakaf. Menukar ini dalam definisinya, kita wakaf uang ditukar atau dibelikan ambulan. Ya, kita wakaf kendaraan, ambulan, kemudian ditukar menjadi uang. Kita wakaf tanah, tanahnya dijual, dijadikan bangunan, seperti itu. Pokoknya kalau tindakan tukar menukar, dalam hal ini lebih luas karena proses tukar menukar dalam artian jual beli yang merubah zat dari wakaf itu sendiri, bendanya, maka itu akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan berarti bisa plus, atau pidana denda paling banyak 500 juta. Ya, jadi saya rasa ini sangat serius, ya, Undang-Undang Wakaf ini, sehingga perlakuannya ada ancaman pidana. Berarti orang yang melakukan ini disebut penjahat, ya, kriminal, seperti itu. Makanya tadi aturan-aturan itu dibuat supaya mengamankan aset. Nah, ini di ayat 1. Di ayat 2 ini juga diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja merubah peruntukan. Jadi tadi sudah ada amanat wakif bahwa ini peruntukannya adalah untuk Masjid Al-Amin yang digunakan untuk, ya, perawatan masjid, dirubah menjadi peruntukannya untuk gaji marbot. Peruntukannya adalah untuk kegiatan keagamaan, dirubah menjadi kegiatan pendidikan, ya, dengan segala turunannya. Maka itu ada ancaman pidananya, yaitu paling lama 4 tahun penjara dan denda, ya, bisa ditambahkan, yaitu denda
paling banyak adalah 400 juta rupiah. Jadi peruntukan saja sudah dilindungi, tidak boleh dirubah-rubah oleh nazir. Ya. Kemudian di ayat 3, ini juga ada ancaman pidana, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dan mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah lihat di pasal 12, ya, Undang-Undang 41 itu sudah diatur bahwa hak seorang nazir adalah maksimal 10%. Jadi tidak boleh 11%, ya 12% tidak boleh. Kalau sampai ketahuan mengambil lebih banyak dari yang ditentukan, maka dianggap merupakan tindakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda maksimal 300 juta. Bapak dan Ibu, undang-undang kita luar biasa karena betul-betul tadi kembali menjamin, memproteksi agar seluruh ya hak atau harta benda itu bisa terlindungi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau muncul sengketa, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Ini sudah dicantumkan di pasal 62 Undang-Undang 41 tahun 2004 bahwa penyelesaian atas sengketa perwakafan ditempuh pertama kali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau ini tidak bisa dan tidak berhasil, maka di ayat 2 sengketa tersebut bisa diselesaikan dengan urutan apa? Mediasi, melibatkan pihak ketiga, arbitrase, mediasi yang melibatkan pengadilan atau sampai ke pengadilan. Ya, berarti sudah masuk ke ranah pidananya begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang mediasi, berarti ada pihak ketiga ya sebagai mediator yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Kalau ini tidak berhasil, maka dibawa ke Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas. Ya, kemudian kalau sudah betul-betul tidak selesai, tidak bisa dimediasi, tidak ketemu, berarti kita akan butuh pihak hakim, dalam hal ini adalah pengadilan agama atau mahkamah syariat, untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan sengketa perwakafan. Baik, Bapak dan Ibu, jadi kalau kita lihat di sini, undang-undang itu dibuat untuk melindungi hak wakif. Ya, hak wakif atas harta bendanya ya, dan juga atas keinginan wakif mendapatkan amal jariah. Ini harus sesuai ya dan dijamin oleh undang-undang agar apa? Harta benda itu tetap utuh, dikelola dan disalurkan dengan aman dan amanah. Jadi kembali sebagai penutup bahwa kalau bicara wakaf niat baik saja tidak cukup. Ya, karena jika dituntaskan dengan cara yang salah, hasilnya tidak sah dan timbul masalah. Ini sama aja dengan orang niatnya sholat tapi dia wudunya dari kaki. Ya, dengan alasan apapun tidak sah karena dalam Islam semuanya sudah diatur tata cara urutan ya untuk bagian dari satu proses yang menjamin agar niat itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, kurang lebih itu materi dari saya. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tanya jawab. Mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Roy Renwarin, CPCOS, yang telah berkenan berbagi ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja kita akan masuk untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya, kita akan mulai dari pertanyaan yang ada di chat Zoom dan kemudian kita akan buka untuk sesi pertanyaan secara langsung. Baik. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Windu Baskoro untuk Pak Syarifuddin. Salah satu wakaf inspiratif, salah satu sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan yang hingga kini masih terus berjalan dan maslahah bagi umat. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Monggo Pak Syarifuddin. Oke, terima kasih atas responnya yang disampaikan melalui chat. Sampai hari ini memang kita ketahui bahwa di Madinah itu ada yang namanya hotel ya, hotel Utsman bin Affan. Itu menurut cerita, sejarahnya adalah berdasarkan wakaf yang beliau lakukan, wakaf sumur ya, mohon kalau keliru ya, wakaf sumur yang pernah beliau beli pada masa dulu, pada beliau hidup, beliau membeli sumur yang
dijual oleh orang Yahudi untuk kepentingan umat Islam pada masa itu. Kemudian dari pengolahan sumur itu ada tanah yang bisa dibuat kebun kurma ya. Kemudian berkembang menjadi hasil yang begitu besar, sehingga hasil, jadi wakafnya itu kita kan kembali gini, wakaf itu kan wakaf sumur ya, dan sekitarnya itu berarti benda yang nggak bergerak gitu ya, kemudian dikelola. Nah hasilnya itu yang dibuat, yang hari ini ada dibuat hotel. Nah hotelnya itu pula yang menghasilkan terus berkembang untuk kepentingan umat Islam. Tapi cerita detailnya ini saya kurang persis tahu ya. Tapi secara garis besarnya begitu ya, kalau nggak salah itu. Sehingga dikenal dengan wakaf Utsman bin Affan. Sebenarnya juga masih banyak wakaf-wakaf yang lain, tapi yang sangat dikenal itu ya wakafnya Utsman bin Affan. Tapi kalau dari sisi hadis berarti wakafnya Umar bin Khattab, tapi yang berkembang sampai hari ini adalah wakafnya Utsman bin Affan. Itu yang sedikit saya ketahui, tapi detailnya saya lupa ya, detailnya yang seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Roy dalam hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Syarifuddin atas jawabannya. Mungkin dari Pak Windu, apakah sudah cukup Pak atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan bisa open mic-nya. Baik, sepertinya sudah tidak ada dari Pak Windu atau ya. Baik, kita akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Monggo bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dan langsung open mic-nya, kemudian sampaikan nama dan pertanyaannya. Oke. Mungkin dari para mahasiswa dari Yayan Palangkaraya, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Atau juga bisa dari Bapak dan Ibu penyuluh agama yang kebetulan hadir pada kesempatan kali ini. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Di sini kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kalau belum ada, saya akan nambah sedikit. Saya buka aja. Moderator, Pak. kami nunggu ya. Jadi Ya. pertanyaan Pak Windu tadi, saya lanjutkan ya, buka artikel ini. Lalu ketika memutuskan untuk menjadi ya, menjual sumur, separuh sumur miliknya, itu orang Yahudi ya. Jadi mulai makan separuh saja tuh, karena nggak mau jual ya, jual. Tapi Umar bilang apa? Utsman bilang, saya separuh dulu jual. Setelah dijual separuh, separuhnya kan tidak dijual, tapi akhirnya terjual juga akhirnya sumur itu kepada Utsman bin Affan oleh berapa ya jumlahnya, kurang lebih 20.000 dirham ya. Saya nggak tahu berapa ukuran 20.000 dirham Pak Roy. Yang pasti banyak banget ya 20.000 dirham. Wakaf sumur oleh Utsman bin Affan itu tidak mandek ya, tapi harus berkembang, bermula dari sumur terus melebar menjadi kebun yang sangat luas. Di masa Daulah Turki Utsmani, kebun Utsman tersebut dirawat dengan baik. Setelah itu kerajaan Arab Saudi berdiri, perawatan kebun tersebut berjalan semakin baik. Di kebun itu tumbuh sekitar 1.550 pohon kurma. Ya.
Kemudian oleh kementerian ditunjuk oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengelola hasil kebun tersebut. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua. Setengah dari hasil panen itu untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedangkan yang setengah lainnya lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Ini kan luar biasa ya, ada ribuan tahun rekening ada gitu, namanya Utsman bin Affan. Rekening itu dipegang oleh Kementerian Wakaf, tentu uang yang tersimpan di bank terus bertambah dari waktu ke waktu, sampai dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Martaziyah, area eksekutif dekat Masjid Nabawi di Madinah. Di atas tanah telah dibangun Hotel Utsman bin Affan dari uang rekeningnya. Hotel ini berada di samping masjid bernama Utsman bin Affan pula. Ini hotel tersebut menjadi hotel bintang 5, dibangun dengan tabungan Utsman bin Affan yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Nah, melihat dari sini saya kira luar biasa, kawan-kawan yang sudah pergi ke Mekah, ke Madinah, gitu ya, mungkin sudah ada yang nginap di Hotel Utsman. Jadi begitu abadinya ya, begitu abadinya. Karena itu ini menjadi contoh, saya kira menjadi contoh bagi siapapun untuk meladang amal yang abadi, amal jariahnya terus jalan. Benda yang diwakafkan tidak hilang, berbeda dengan jenis lain, infak ya, sedekah itu selesai ya, ketika diserahkan itu habis. Nah, karena itu juga uang ini kan masalah wakaf uang ya, ini juga yang kita ambil itu kan bukan uangnya yang digunakan habis, tapi nilai ya, nilainya yang diinvestasikan ya. Nah, karena itu saya bilang tadi, hari ini kesempatan untuk berwakaf itu tidak harus menunggu kaya, sugih ya, kaya, ada jutaan uang, berapapun uang yang kita miliki sudah bisa kita wakafkan. Hingga kemauan kita, kira-kira dengan diberikan peluang yang besar untuk berwakaf berapapun, kira-kira mau nggak kita ya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau ingin seperti Utsman bin Affan, ya modal besar itu ya. Nah, cuman kita bukan berarti menutup semua orang untuk berwakaf dengan uang yang kita miliki, seberapa jumlahnya juga sekarang ini sudah terbuka lebar ditangani oleh lembaga yang berwenang. Saya kembalikan kepada moderator itu sebagai tambahan untuk pertanyaan dari Pak siapa tadi ya, Pak Windu ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, Pak Cari. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Syarifuddin atas tambahan dari penjelasan yang tadi. Selanjutnya ini ada masuk pertanyaan Pak dari Pak Rama untuk Pak Roy. Bagaimana dengan pengajuan proposal di masjid ke pemerintah? Itu apakah termasuk wakaf atau sedekah, dan apakah itu masuk ke Badan Wakaf Indonesia? Monggo, mungkin bisa dibantu jawab Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Rama. Jadi kalau pengajuan ke pemerintah itu biasa sifatnya hibah. Ya, jadi sifatnya hibah, dan ini mirip sebetulnya dengan wakaf. Kalau hibah itu tidak bisa dibatalkan juga, tetapi secara zatnya atau harta bendanya itu bisa dihabiskan. Berbeda dengan wakaf, ya tidak bisa dibatalkan dan bendanya harus tetap utuh, dikelola, dikembangkan menjadi lebih banyak. Gitu. Jadi kalau dilihat seperti itu masuk dalam kategori hibah ya. Kalau dari pemerintah tidak masuk dalam konteks sedekah ya. Dan itu pasti tidak akan melibatkan badan-badan seperti Basnas, kemudian BWI, sifatnya lebih direct, disalurkan langsung melalui kementerian yang terkait. Kurang lebih itu Pak Rama. Terima kasih. Baik, untuk Pak Rama, apakah Baik, untuk Pak Rama, apakah jawaban dari Pak Roy sudah mewakili atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini pertanyaan lagi dari Pak Windu Baskoro. Bagaimana dengan praktek pembangunan masjid atau sekolah yang berkembang sekarang dengan menawarkan wakaf per meter tanah atau bahan bangunan? Karena penawarannya sering menggunakan wakaf tunai. Mohon penjelasannya.
Monggo, mungkin dari Pak Roy ataupun dari Pak Syarifuddin. Oke. Mungkin dari Pak Syarifuddin, Pak, mungkin bisa dibantu. Bisa di apa sih? Sebentar. Diulang kembali. Baik, Ya. Pak. Bagaimana dengan praktek pembangunan masjid ataupun sekolah yang berkembang sekarang dengan menawarkan wakaf per meter tanah atau bahan baku atau bangunan? Karena penawarannya sering menggunakan wakaf tunai. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Saya kira masalah wakaf uangnya ada dua ya. Ada yang disebut dengan wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, untuk pertanyaan dari si penanya itu saya kira itu merupakan wakaf melalui uang. Artinya orang berwakaf ya melalui uang yang dengan uang itu dibelikan ke benda atau tanah atau bangunan. Beda dengan wakaf uang. Kalau wakaf uang berarti uang diserahkan kemudian diinvestasikan, dimodalkan ya, dimodalkan untuk usaha-usaha yang menghasilkan. Saya kira model pertanyaan tadi adalah wakaf melalui uang. Dia berwakaf, tanah nggak punya, ya tanah nggak punya, bangunan nggak punya, tapi dia punya uang. Kemudian uang itu dia serahkan kepada panitia atau kepada yang berhak untuk menerima-nya. Kemudian itu diberikan ke benda, misalnya tanah ya, tanah sesuai dengan peruntukannya. Karena si wakif pasti mengatakan saya akan mewakafkan tanah 1 meter. Ini uang yang diberikan untuk tanah tersebut. Saya kira begitu Pak Roy ya. Itu pemahaman saya. Jadi kategorinya adalah kategori wakaf melalui uang. Jadi bukan wakaf uang. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Roy ada tambahan. Baik, terima kasih. Menambahkan pertanyaan dari Pak Windu, saya mungkin akan share sedikit. Ini sudah kelihatan di layar. Ya, jadi mengacu lagi ke peraturan Pak Windu. Jadi apa-apa terkait dengan wakaf ini memang kembali lagi ke aturan yang sudah ada, perbuatan hukum. Di PP 42 tahun 2006 pasal 48 ayat 2 sudah tercantum jelas bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah. Jadi dalam penjelasan ayat ini sudah jelas bahwa hanya dapat itu tidak ada pilihan lain kalau terkait dengan wakaf uang. Kemudian di pasal yang sama di ayat 5 itu tercantum bahwa pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi. Kembali lagi ya, kalau kita lihat di dua pasal ini semuanya bicara investasi. Investasi di dalam produk lembaga keuangan syariah atau investasi di luar bank syariah, maka harus diasuransikan pada syariah untuk menjamin pokok wakaf uangnya tidak berkurang. Secara prinsip, kalau kita bicara wakaf uang itu hanya untuk diinvestasikan, bukan untuk dibelanjakan. Jadi pada definisi ini muncul satu terminologi wakaf melalui uang yang sebetulnya tidak tercantum di dalam Undang-Undang Wakaf, peraturan pemerintah terkait wakaf PP 45, tidak tercantum juga dalam peraturan Menteri Agama, ya, sehingga boleh dikatakan bahwa sesuatu aturan yang tidak mengikuti pada aturan hierarki di atasnya maka tidak sah secara hukum. Nah, sesuatu tidak sah secara hukum kemudian dilakukan itu disebut sebagai fraud. Nah, karena ini kita sebut fraud itu adalah tingkat kejahatan, ya, potensi terjadi kejahatan. Sehingga ini menarik sekali pertanyaan ini, ya. Ini saya langsung buka, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ya. Ini baru aja keluar dari KNEKS, salah satu ini saya akan full mode. Ya. Ini adalah press release yang dikeluarkan oleh NKS, ya, policy brief, business process
Re-engineering Wakaf Uang, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peringatan eksekutifnya di sini, ya, Bapak dan Ibu bisa dibaca, ya, di ayat di poin 3, ya, kebingungan terminologi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ini sudah, kalau sudah KNEKS merujuk seperti ini, berarti sebagai lembaga yang mengharmonisasi, ya, banyak lembaga-lembaga terkait dengan perkembangan ekonomi syariah, ini sudah masuk ke dalam tingkat yang apa ya, menjadi satu concern serius, ya, seperti YWI sangat serius sekali menanggapi ini, begitu. Ya, kalau kita lihat di penjelasan di rekomendasi kebijakan, menghilangkan ambiguitas, ya, terminologi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jadi sebetulnya dalam aturan yang sudah ada, tidak ada istilah wakaf melalui uang. Ini akan membingungkan dari sisi pembuatan akta ikrar wakaf. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, setiap kali orang berwakaf, ya harus dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf. Kalau seseorang menyatakan bahwa saya wakaf dan saya tidak menerima akta ikrar wakaf, maka hitungannya adalah sedekah, infak, ya, masuk ke dalam kategori itu, sehingga tidak ada perlindungan hukum atas harta benda yang diwakafkan, atas amanat yang diberikan oleh wakif, dan juga atas niat wakif, ya, memperoleh amal jariah dari pengelolaan yang terus-menerus atas harta benda wakaf yang sudah diproteksi secara hukum. Nah, waktu kita bicara tentang, Pak, ini wakaf 100 meter persegi, 100.000 rupiah untuk per meter persegi tanah. Itu bingung, yang mau diikat sebagai akta ikrar wakaf yang mana? 100.000-nya. Kalau 100.000 diikat sebagai akta ikrar wakaf uang, maka sekali lagi bahwa 100.000-nya tidak boleh dibelanjakan, tapi harus diinvestasikan sesuai dengan PP 48 ayat 2 dan 5. Kalau misalnya yang nanti dikirakan wakaf adalah tanahnya, yang nanti akan dibeli dengan uang 100.000, maka dalam konteks ini itu bukan wakaf, uangnya bukan wakaf, tetapi tanahnya yang tanah wakaf, sehingga uang itu sifatnya adalah infak. Nah, kenapa harus menggunakan istilah wakaf? Dari hasil riset kita, karena menurut para pihak itu, Pak, kalau pakai istilah sodako dan infak tidak menarik. Yang menarik itu pakai istilah wakaf, karena orang berharap amal jariah. Nah, ini kalau dalam istilah anak muda sekarang namanya ngeprank, ya, ngeprank orang, ngiming-ngimingi sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, ya, memanipulasi niat baik orang dengan aturan-aturan yang tidak standar. Jadi saya rasa ini baik sekali dari KNKS sudah sampai masuk kepada tingkatan menghilangkan ambiguitas terminologi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau kita mau strict sama undang-undang, kalau tidak tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama, maka tidak boleh ada satupun istilah baru, ya, yang muncul ke permukaan ataupun ke masyarakat. Sama aja dengan penyebutan misalnya wakaf tunai, itu tidak ada. Yang kita sebut adalah wakaf uang. Tunai itu adalah cara bayar, 2 hari sejak transaksi itu masih dihitung tunai, selepas itu bisa dihitung kredit atau bisa jadi hutang. Nanti akan muncul lagi istilah wakaf cicilan, wakaf hard cash, wakaf pay later. Nah, bingung sudah ini semua orang di seluruh Indonesia, ya. Kalau kita bicara wakaf, melekatnya kepada bendanya, yaitu wakaf uang, wakaf tanah, wakaf kendaraan, wakaf logam mulia, ya, ataupun 6 dari wakaf benda yang bisa diwakafkan, ya, termasuk dalam wakaf benda tidak bergerak, ataupun 3, ya, benda yang sudah didefinisikan sebagai wakaf benda tidak bergerak, ya. Yang kita nggak boleh wakafkan itu benda yang bergerak-gerak. Misalnya apa? Wakaf kambing, wakaf sapi, wakaf sesuatu yang bernyawa itu tidak boleh diwakafkan, ya. Misalnya saya menyampaikan ke Pak Syarifudin, Pak Syarifudin, saya Roy mewakafkan diri saya untuk IAIN Palangkaraya. Itu terjadi eksploitasi, bahkan bisa jadi masuk dalam kategori perbudakan, karena saya bisa digunakan, ya, sebesar-besarnya tanpa perlu mengindahkan hak saya sebagai manusia. Makanya kita nggak pernah bilang saya mensedekahkan, saya mewakafkan. Tapi kalau saya mensedekahkan waktu saya, pemikiran saya, tenaga saya, itu boleh, ya, karena sifatnya adalah parsial, bukan sebagai satu kebutuhan. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan, Pak Windu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Syarifudin dan Pak Roy. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke. Dari Pak Herdayani,
Pertanyaan tujuan kepada Pak Roy dan Pak Syarifuddin, apakah ada ketentuan waktu untuk penyerahan wakaf uang dari nazir kepada penerima wakaf yang sudah ditentukan oleh wakif? Monggo. Siapa yang jawab? Ya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Syarifuddin dan Pak Roy. Saya ulangi untuk pertanyaannya, apakah ada ketentuan waktu untuk penyerahan wakaf uang dari nazir kepada penerima wakaf yang sudah ditentukan oleh wakif? Monggo mungkin dari Pak Syarifuddin dulu ataupun dari Pak Roy bisa dibantu untuk menjawab. Ya. Cari dulu. Pasal 6. Ya. Pak Herdayani ya. Baik. Pak Herdayani itu bisa dilihat di pasal 6 peraturan BWI. Saya bukakan saja ini. Ya, lebih atas. Jadi di peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 ya, terkait pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, ini di pasal 6 Bapak bisa lihat ya. Di sini ada bagian kedua penerimaan wakaf uang. Nah, di ayat 2 penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu itu paling singkat 1 tahun dan paling sedikit 1 juta rupiah. Ya, jadi ini sudah diatur. Ini masuk dalam penjabaran dari peraturan yang paling tinggi dalam perwakafan itu adalah Undang-Undang Wakaf nomor 41 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum dari wakif untuk memisahkan sebagian atau sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi di sini sudah diatur bisa dalam jangka waktu paling minim adalah 1 tahun, ya seperti itu. Kurang lebih itu jawaban dari saya. Jadi boleh, karena ada aturannya, Pak. Ini Herdayani itu mahasiswi Pak ternyata. Mohon maaf. Jadi untuk Mbak Herdayani, jawabannya seperti itu. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan kembali? Bisa open mic-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Langsung pakai suara saja, pakai wajah jadi kenal gitu ya. Kita terakhir saya. Ya. Ini mungkin dari Pak Syarifuddin ada mau tambahkan Pak untuk Ya. pertanyaan Saya kira dari Mbak Herdayani? sangat jelas regulasinya, aturannya. Cuman tadi ada batasan waktu yang minimal 1 tahun itu biar dirasakan manfaatnya, saya kira. Ya. Kalau baru setengah tahun atau apa kurang, saya kira baru karena kan ada batas waktu ya. Jadi biar kalau dulu saya kira sebelum ada aturan ini wakaf abadi, baik. Ada persepsi dalam masyarakat itu bahwa pemahaman mereka namanya wakaf itu abadi. Jadi kalau udah diserahkan tidak perlu ditarik, ya baik anaknya atau ahli warisnya. Cuman mungkin regulasi itu muncul setelah beberapa tahun kemudian, setelah orang tuanya meninggal, si wakif meninggal, yang anaknya yang melihat ini kayaknya bagus nih untuk dikelola sendiri gitu ya, dikelola sendiri. Padahal orang tuanya ingin hartanya itu abadi, amal jariah selamanya. Saya kira begini, jadi menurut asumsi saya bahwa kenapa muncul ada aturan minimal 1 tahun, ada kasus-kasus. Jadi kalau ada yang berkasus berarti wakaf itu pada saatnya boleh ditarik gitu, diambil, biar nggak ada di belakang hari. Kadang-kadang kan begini, orang tua itu kan mewakafkan, anaknya nggak tahu, ya, anak nggak tahu bahwa tanah ini atau kebun sudah diwakafkan. Ya.
Kemudian setelah meninggal, misalnya anaknya ingin memiliki tanah itu dan diambil secara paksa, ya, padahal sudah diwakafkan. Nah, saya kira untuk menghindari hal-hal yang demikian di belakang hari ada dibuat regulasi, maka minimal 1 tahun. Saya ada banyak kasus, Pak, banyak kasus di kampung diambil paksa oleh ahli warisnya, ya, pasal ahli warisnya. Nah, saya kira dengan adanya regulasi minimal 1 tahun ini, maka ahli waris yang menginginkan adanya wakaf yang sudah pernah diberikan oleh orang tuanya itu pada saatnya bisa ditarik kembali. Ya, saya kira itu maksudnya. Kemudian sedikit menyambung ya dari pertanyaan Pak Windu dengan Pak tentang paket tadi ya. Saya itu baru tahu juga Pak, ada regulasinya begitu. Karena kalau melihat dari literasi atau literatur yang kita baca itu ya paket itu ada 2, ya, paket uang dan paket melalui uang. Nah, cuma tadi disampaikan ada regulasinya. Nah, yang kayak begini saya kira nggak sampai ke masyarakat. Ya, kalau dianggap itu tidak benar, di masyarakat itu kan begini, investasi satu semester satu meter tanah atau wakaf tanah gitu kan, 1 meter. Nah, melalui hanya 1 juta, ya, 1 juta. Dan ini banyak Pak, banyak sekali di masyarakat kita. Tapi kata saya itu semacam prank ya, prank. Kalau infak sedekah kurang menarik gitu ya. Jadi kalau wakaf, wah ini jadi abadi. Nah saya nggak sampai ke regulasinya itu, regulasi yang tadi disampaikan oleh Bapak itu, bahwa di luar ketentuan itu maka itu sebenarnya bukan wakaf uang ya, atau istilah wakaf melalui uang. Ya. Terminologi itu nggak ada dalam undang-undang itu. Oke, saya kira sangat bagus Pak. Termasuk juga yang bertanya tadi, ini memancing perdebatan yang diskusi yang lebih menarik untuk boleh dilanjutkan atau mungkin perlu juga ada edukasi lagi ke masyarakat kita bahwa yang model beli itu sebenarnya nggak ada dalam regulasi kita. Gitu. Dan kalau itu terjadi, Pak, bukan kalau terjadi, memang terjadi di masyarakat, Kak. Nah itu ada nggak, sekalian sekaligus mempertegas nih untuk menyambung pertanyaan, ada nggak itu sanksi, ya, sanksi administrasi paling tidak misalnya atau apalah namanya. Nah saya kira ini sekaligus narasumber sekaligus bertanya juga Pak, karena ini ada di sekitar kita Pak, ya. Oke, terima kasih, kembalikan ke moderator. Ya, menanggapi Pak Syarifuddin tadi, memang ini bagian dari proses edukasi dan literasi, Pak. Jadi kalau kita sebut tadi malpraktek ya, malpraktek perwakafan ini banyak dan sebetulnya merugikan ya, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat, sehingga memang butuh satu proses edukasi dan literasi. Kita berharap nanti dari Yayan Palangkaraya menjadi pusat edukasi dan literasi wakaf juga ini Pak Syarifuddin untuk di Palangkaraya. Amin. Ya, amin. Ya, jadi tata kelola atau good governance, good wakaf governance lah, ibaratnya begitu ya. Ini memang harus mulai diutarakan karena menjadi concern dari banyak pihak, kayak tadi KNEKS berarti kan sudah meramu dari berbagai masukan ya, berbagai dari tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari lembaga-lembaga terkait. Kurang lebih itu Pak. Makasih. Baik. Ini baik dari ada KUA ini. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan yang ada di chat. Setelah ini kita akan langsung ke pertanyaan langsung. Ini dari Pak Muhammad Solihin, Kota Ambon, dari Yayasan As-Salam Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarifuddin. Bagaimana untuk bisa meyakinkan orang untuk berwakaf? Sebab di Maluku, khususnya di Ambon, banyaknya karakter yang susah untuk mengajak berwakaf. Mohon Bapak bisa memberikan penjelasan singkat untuk meyakinkan orang agar berwakaf dengan berbagai karakter. Monggo Pak Syarifuddin. Oke, terima kasih dari saudara kita yang ada di Ambon. Alhamdulillah sudah bergabung untuk hari ini. Memberikan edukasi kepada masyarakat memang upaya kita dalam memberikan pemahaman kepada mereka yang memiliki karakter yang berbeda, ya. Karakter. Tentunya kita melihat
kalau karakter orang yang memang mudah diajak, saya kira tidak masalah ya. Ada karakter yang agak keras, agak sangat konservatif misalnya, masih berkukuh kekeh ya untuk tidak melakukan apa yang kita ajak. Saya kira ini memang perlu ada kesabaran, saya kira. Tetap tidak pernah berputus asa, sebagaimana semangat dakwah Nabi kita itu begitu sabar, saya kira ya. Kemudian juga Nabi Musa itu mendakwahi Fir'aun 70 tahun menurut cerita. 70 tahun nggak pernah beres-beres Fir'aun. Sekarang dengan saudara-saudara kita yang sesama Muslim, saya kira memberikan contoh keteladanan dari kita sendiri yang mencoba untuk berinfak, berwakaf dengan yang paling sederhana, saya kira. Ya, paling sederhana. Kemudian sedikit demi sedikit juga menyampaikan betapa pentingnya wakaf ini. Saya kira wakaf ini, kajian wakaf ini tidak hanya sekali dua kali disampaikan. Harus ada upaya yang kita lakukan melalui berbagai kesempatan. Misalnya apakah ceramah, apakah melalui khotbah, apakah melalui kegiatan sosial lainnya. Karena coba kita lihat misalnya tema-tema khotbah kita itu sepanjang tahun jarang sekali bicara tentang wakaf, zakat, jarang ya. Termasuk mohon maaf ya, pelaku yang orang yang yang mungkin berada di wakaf sendiri misalnya ya, itu kalau dalam kajian ceramahnya sering nggak menyinggung masalah wakaf. Saya itu belajar dari Pak Isa Ansari, dulu dosen OMY Jakarta, ketika beliau membuka program studi zakat wakaf. Kata beliau, memang susah untuk memberikan pemahaman ini kepada masyarakat, tetapi bagaimana kita melalui berbagai kesempatan untuk memberikan edukasi itu. Saya bilang, gimana aja Pak caranya? Ya kita ini kan sering ceramah masalah bagaimana ibadah, sholat, puasa. Nah, coba karena kita ini ada pemerhati masalah wakaf, kata beliau, coba kita sering bicara gimana berbagai kesempatan, khotbah, ceramah, itu yang paling sering. Nah, kita sisipkan materi tentang wakaf atau kita sisipkan materi tentang zakat. Belum dia masalah zakat ya dulu itu. Nah, saya betul-betul merasa tersentuh gitu ya. Saya biasa khotbah gitu ya, tapi jarang bicara tentang wakaf zakat. Padahal kita bidang bagaimana memasyarakatkan wakaf itu di tengah masyarakat, tapi kita sendiri jarang bicara tentang wakaf. Nah, itu maksud saya, kata beliau, cobalah kita melalui diri kita sendiri, di mana kesempatan kita bicara tentang wakaf itu kepada mereka, biar begitu familiar di tengah hal ini di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu Pak, ini saran ya, bukan juga yang terbaik ya. Kita punya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa ada manfaatnya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Pak Syarifuddin atas jawabannya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Oh, ya, ini ada tambahan dari Pak Roy sedikit sebelum kita lanjut ke Pak Nur Sayuti. Monggo Pak Roy. Baik, tadi kelupaan Pak Syarifuddin mau menunjukkan tadi tentang wakaf uang berjangka ya. Jadi dilihat di sini sebetulnya ini sudah ada contoh yang mungkin tadi Mbak siapa? Mbak Yani ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini contoh yang sudah berjalan di kita ya, melalui Nazir. Jadi wakaf yang kembali 100% itu bahkan sudah keluar sertifikat wakaf uangnya. Ya, ini dibuat oleh BTN Syariah selaku LKSPBU. Secara redaksi kelihatan jelas di sini ada tulisan sifat wakafnya berjangka. Ini dilakukan oleh salah satu wakif ya, Ibu Dr. Gigi di salah satu rumah sakit di Jogja. Wakafnya awalnya itu 50.000, kemudian sempat datang ke kita konsultasi mau wakafnya 5 juta, kemudian kita bilang Bu bisa kembali wakaf itu. Oh ya sudah kalau gitu saya tambahin jadi
10 juta. Dan di sini jangka waktunya 5 tahun, ya, langsung ke Dewan Masjid Indonesia selaku nazir. Ya, itu ada nomor registrasi nazirnya 2300171, ya. Dan begitu jatuh tempo, itu kemudian dipindah bukukan. Yang memindah bukukan adalah bank. Jadi ini memang proses administratif yang sudah dirancang bahwa pengembaliannya dari bank, bukan dari nazir. Ya, ini supaya betul-betul aman secara proses. Jadi begitu tanggal 19 Februari 2025 akan dipindahkan ke rekening dari Ibu Dokter Gigi ini, ya, langsung yang ada di BTN Syariah. Dan alhamdulillah kita sudah membantu nazir itu mengembalikan ada dua wakaf yang 1 jutaan berlaku 1 tahun. Dan ini sudah beberapa wakif yang memilih untuk juga berwakaf secara berjangka. Jadi proses implementatifnya sudah berjalan. Nah, ini mungkin sekedar tambahan saja supaya melengkapi. Kemudian juga tadi ada pertanyaan terkait dengan Pak Solihin, ya, gimana cara menjelaskan orang berwakaf. Mungkin ini saya sedikit sharing saja, mungkin menjelaskan 5 menit supaya orang itu mau berwakaf gitu ya Pak, ya. Jadi memang kalau kita lihat wakaf itu kan sifatnya sunnah, ya, bukan seperti zakat. Jadi orang kalau sunnah itu ya kan boleh dilakukan, boleh tidak. Tetapi untuk kita kalau saat melakukan edukasi kita bilang ini penting dan mendesak. Loh, kok bisa begitu penting dan mendesak? Karena sebagai umat muslim kita ini kan mengimani hari akhir, ya, di mana semua perbuatan kita itu akan ditimbang untuk menentukan ganjaran kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita cukup yakin bahwa nanti kalau ditimbang, itu timbangan amal kita lebih berat daripada timbangan dosa? Nah, itu kan pertanyaan semua orang, ya. Jangan sampai tiba-tiba timbangan dosanya yang lebih berat 1 tetes. Nah, itu selesai sudah, ya. Jadi kita terjadi defisit amal. Maka perlu, ya, melakukan wakaf segera, karena wakaf itu dalam terminologi kita sebut sebagai mitigasi resiko akhirat. Supaya timbangan amal kita lebih berat. Jadi ini yang tadi, ya, kita semua ingin supaya timbangan amal lebih berat supaya kita bisa masuk ke jannah. Ini harapan dari kita semua sebagai umat muslim. Tapi pertanyaannya kalau ternyata timbangan dosanya lebih berat, akhirnya kita berakhir kemana? Pasti berakhir di keabadian di jahanam. Nah, ini nggak ada satupun yang mau seperti ini. Ya, apalagi kalau ternyata selisihnya cuma 1 tetes, Pak. Berarti butuh 2 tetes. Gimana caranya? Nggak bisa, karena sudah meninggal. Nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya, sudah selesai. Makanya ada dalam tuntunan kan ada, ya, kalau mayat itu bisa kembali, mintanya bukan sholat atau ngaji, mintanya sedekah, karena itu yang paling meringankan. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang kita sebut mitigasi resiko akhirat. Kalau kita sudah wakaf sekarang, kita nggak tahu usia kita tinggal berapa, ya, berarti insya Allah dengan wakaf uang itu akan cepat memberikan amal jariah, karena langsung dikelola, ya. Nah, berarti sudah ada yang mengalir. Ya, walaupun bukan setetes, ya, seembun demi seembun aja sudah nambahin berat begitu. Dari sekarang kita sudah lakukan mitigasi resiko akhirat. Jadi prinsipnya walaupun sunnah, wakaf itu harus dilakukan selekas mungkin karena kita tidak tahu sisa umur kita bagaimana. Mungkin itu sekedar menjelaskan singkat, mengajak orang, menggugah orang untuk mulai berpikir bagaimana berwakaf segera supaya tadi, ya, melakukan mitigasi resiko akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy atas tambahan penjelasannya. Langsung saja kita berikan kesempatan pada Bapak Muhammad Nur Sayuti yang ingin bertanya dan sudah raise hand. Silakan Pak, bisa open mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roy Renwarin menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Begitu juga Bapak Syarifuddin yang kedua-duanya kita hormati. Saya ingin lebih pada ini, ya, ingin menanggapi atau kita berdiskusi di sini. Ada hal yang menarik tadi setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Roy terkait dengan hukum positif tentang wakaf ini, di mana tadi pada UU nomor 41, ya Pak, pasal 40 yang bunyinya dilarang ditukar. Ada kalimat dilarang ditukar. Kita rasa ini kalau undang-undang ini tidak disosialisasikan dengan baik dan turunannya juga turunan dari undang-undang ini, sehingga nanti akan menimbulkan ambiguitas di masyarakat. Pemahaman tentang bagaimana maksud yang ditukar itu. Tentu ini ambiguitas
prioritas. Karena permasalahannya adalah terkait dengan edukasi atau sosialisasi literasi wakaf di masyarakat itu tentu kita pahami pendekatannya ada dua. Itu yang saya amati, observasi kita, pengamatan kita terkait dengan edukasi wakaf itu pendekatannya ada yang conventional approach, konvensional pendekatannya, jadi teorinya menggunakan pendekatan pemahaman para ulama. Fikih, pendekatannya fikih. Yang kedua adalah hukum positif. Yang mana keduanya ini semestinya diskursus harus kita dudukkan, diskursusnya dua-duanya. Sehingga ini akan melahirkan satu pemahaman yang komprehensif saya rasa. Karena begini Pak, tadi saya ingin menanggapi juga pertanyaan dari Saudara Wisnu tadi ya, ketika kalau tadi dijelaskan oleh Bapak Syarifuddin ada berwakaf melalui uang dan berwakaf dengan uang. Tentu itu definisi yang berbeda, keduanya terminologi yang berbeda. Yang sebenarnya dalam hukum positif itu tidak dikenal wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang karena nanti dia akan masuk pada pasal dilarang ditukar. Nah, makanya dilarang ditukarnya ini itu harus jelas. Kalimat definisi ditukar itu yang seperti apa? Apakah zatnya, apakah manfaatnya? Karena kalau kita kembali ke teori pendekatan fikih, tentu ada yang memperbolehkan itu menukar manfaat seperti Wahbah Zuhaili, Said Sabiq di Fiqhus Sunnah, ada Ibnu Taimiyah, Abu Thawr dan Ahmad bin Hambal. Tentu mereka membolehkan selama tasbilul manfaat, selama tahbisul manfaat, manfaatnya tetap ada dan tasbil mengalir gitu, terus menerus ada. Nah sehingga ini harus itu tadi didiskusikan, diskursus terkait dua hal yang ini yang seakan-akan bertentangan ini harus didiskusikan dengan matang sehingga para khatib atau para penceramah juga pendekatannya tidak hanya menggunakan fikih gitu, menggunakan hukum positif tadi. Karena wajar begini, karena nanti kemungkinan akan dianggap fraud kalau kita kembali ke teori fraud itu kan di situ terjadinya fraud itu bisa karena rasionalisasi, Pak. Merasionalisasikan keadaan. Nah, bisa jadi di lapangan itu ini dianggap tidak bermanfaat lagi sehingga dia tukar manfaatnya itu agar dapat dirasakan oleh mauquf alaih gitu. Jadi manfaatnya yang dia tukar. Nah, bukan zatnya misalnya. Atau bisa jadi dia memahami zatnya dia tukar sehingga manfaatnya tetap ada, tasbilul manfaat. Atau misalnya tadi ya, ini diperuntukkan untuk oleh si wakif meminta harta benda ini diperuntukkan untuk madrasah. Ternyata tidak berkembang dalam proses manajemennya. Lalu kemudian oleh si nazir dia merasionalisasi ini kan yang penting manfaatnya nih. Maka kemudian dia alihlah zatnya misalnya menjadi bentuknya ya, menjadi fisiknya itu menjadi yang lain. Sehingga manfaatnya kata dia tetap bisa mengalir. Nah tentu ini kan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di akta. Nah tentu secara hukum positif ini tidak boleh. Nah bisa jadi si nazir ini karena memang kebanyakan rata-rata ini khususnya di Kalimantan yang saya tahu ya, para nazir itu diangkat karena background pendidikan mereka adalah orang tokoh agama atau mereka background pendidikannya adalah guru agama dan lain sebagainya, sehingga pemahaman agama yang mereka pegang itu lebih kuat. Nah, di mana mereka memahami hal ini diperbolehkan oleh para ulama yang ternyata itu bertentangan dengan hukum positif gitu. Nah mungkin itu Pak. Jadi
nanti diskusi selanjutnya ini sepertinya penting untuk kita masukkan gitu. Nah, itu mungkin dari saya, atau boleh ditanggapi oleh Pak Roy mungkin. Ya, baik Pak Nur, baik sekali tadi untuk bahan diskusi. Jadi memang terkait dengan penukaran harta benda wakaf itu sudah diatur di dalam Peraturan BWI nomor 1 tahun 2008. Ya, mungkin ini saya share sebentar. Jadi di sini sudah diatur ya. Mungkin kelihatan prosedur penyusunan rekomendasi atas permohonan penukaran atau perubahan status harta benda wakaf. Pada intinya penukaran harta benda wakaf itu tidak menghilangkan esensi dari zatnya, Pak. Ya, jadi kalau tanah itu ditukar, ya, itu akan kembali dalam bentuk tanah. Jadi nggak boleh ditukar ke uang misalnya, begitu. Atau uang misalnya ditukar lagi ke tanah, begitu. Itu sudah secara zatnya jadi tidak relevan lagi secara fikih ya. Makanya di sini kalau ada perubahan atau penukaran, misalnya kayak sekarang di Jogja, di Kulon Progo dan di Gunung Kidul itu ada proyek jalan lintas selatan. Nah, itu akhirnya membypass beberapa lokasi tanah wakaf begitu ya. Akhirnya oleh pemerintah dipindahkan ya, minimal dengan nilai atau luas yang sama. Jadi bisa ambil acuan nilai atau luas seperti itu. Nah, kebanyakan sih mintanya luas yang sama, gitu ya. Kalau misalnya nilainya lebih rendah, ya berarti harus lebih luas. Nah, ini ada prosedurnya, gitu. Nah, tetapi untuk uang itu tidak diatur karena uang itu tidak terkait dengan lokasi, karena dia movable, dia bergerak, begitu ya, masuk dalam kategori bergerak. Nah, ini juga menarik, Pak. Jadi contoh misalnya dalam satu diskusi begini, kalau saya wakaf bangunan, ya pertanyaan begini, kalau saya wakaf bangunan, kira-kira boleh tidak saya mewakafkan bangunan yang berdiri di bukan di atas tanah wakaf? Nah, ternyata nggak bisa. Dalam peraturan Menteri Agama, ya, yang melekat di tanah itu termasuk dalam objek yang diwakafkan. Jadi misalnya kalau saya wakaf bangunan, itu tidak bisa saya wakaf bangunan di atas tanah yang bukan tanah wakaf, karena kalau tanah wakafnya dijual berarti ya hilang semua bangunannya ya. Jadi memang itu melekat ke tanah wakaf. Ini beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut begitu. Nah, jadi kalau mengacu ke situ, jadi ada prinsip rislah ya untuk khusus tanah wakaf. Sementara untuk benda-benda yang lain seperti kendaraan dan lain sebagainya itu pun tidak bisa ditukar dalam arti kata bahwa karena dia movable. Tapi kalau tanah ini dia bisa ditukar karena terkait dengan adanya proyek pemerintah yang akhirnya menggusur tanah wakaf tersebut. Kurang lebih itu, Pak. Baik, sedikit Pak lagi. Artinya kesimpulannya yang diperbolehkan ada pengecualian itu adalah wakaf ekori, Pak ya. Artinya wakaf yang tidak bergerak, ada pengecualian, dan itu pun pengecualian karena atas dasar rencana umum tata ruang, gitu ya. Artinya kalau dia wakaf gairu iqari atau wakaf bergerak, maka dia tidak bisa dialih fungsikan atau zatnya, sifatnya dan lain sebagainya. Dia harus tetap tahbis manfaat, tidak hanya manfaat yang tahbis, tetapi juga zatnya, begitu Pak ya. Nah, itu yang saya rasa ini penting buat kita bersama, karena itu tentu bertentangan Pak dengan bukan bertentangan sih ya, tetapi kita yang tidak dapat menalar dengan baik pemahaman mendudukan gitu antara pemahaman ulama dengan hukum positif tadi. Yang sebenarnya itu kalau kita kaji mendalam, analisis mendalam, tentu akan dapat benang merah yang tentu ini berdasarkan asas manfaat, asas keadilan sosial, dan asas profesionalitas. Artinya tidak hanya berdasarkan asas keadilan, juga ada asas profesionalisme, yaitu ada manajemen yang baik sehingga tidak menghilangkan manfaat wakaf tersebut. Nah, mungkin itu dari saya Pak, terima kasih atas tanggapan. Saya kembalikan ke moderator.
Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Untuk acara sesi tanya jawab dan diskusi pada kesempatan ngopi luwak kali ini kita cukupkan sekian karena jam sudah menunjukkan jam 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami akhiri acara ngopi luwak kali ini, kami umumkan. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri acara ngopi luwak kali ini, kita minta closing statement terlebih dahulu dari dua pembicara kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dari Pak Syarifuddin terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Pak Roy Renwarin, seperti itu. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Berwakaf apalagi uang adalah sebuah keharusan. Maka karena itu segera lakukan sebelum semuanya berakhir ya. Saya kira itu saja betapa pentingnya ini wakaf atau wakaf uang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Syarifuddin, Bapak dan Ibu. Jadi materi kita ngopi luwak pada kesempatan kali ini luar biasa ya, tanggapan dan apa insight-insight yang kita bisa dapat. Jadi kembali lagi bahwa pengelolaan aset ini penting ya supaya bisa berlangsung seperti Universitas Al-Azhar Kairo ya, gitu ya Pak Syarifuddin ya, yang sampai 1000 tahun. Dan pengelolaan panjang itu berarti harus ada kepastian legal, ya harus ada perlindungan legal ya supaya aset-aset itu betul-betul secara jangka panjang tidak berpindah tangan, tidak berpindah fungsi, tidak berpindah manfaat kepada hal-hal di luar dari yang sudah diamanatkan. Saya rasa itu sebagai penutup, dan Bapak dan Ibu silakan nanti bisa mengakses materi-materi perwakafan yang ada di bwi.go.id ya, itu situs resmi. Banyak aturan perundangan yang nanti insya Allah Pak Syarifuddin mungkin nanti ke depan bisa melibatkan juga dari Fakultas Syariah dan Hukum ya, karena ini akan menarik ini. Jadi sebagai tambahan dan penguat kita terkait dengan peraturan dan perundangan perwakafan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk untuk sesi penutup. Sebelum kami tutup acara kali ini, kami umumkan bagi Bapak dan Ibu hadirin, nanti bisa mengisi link. Oke. Nanti bisa mengisi link presensi di http://ngopi luwak untuk mendapatkan sertifikat, kemudian materi dasar dan rekaman video. Nanti akan kita kirimkan ke email masing-masing sesuai dengan pendaftaran. Kemudian yang kedua, kita akan mengumumkan peserta terpilih yang berhak mendapatkan giveaway dari kami. Selamat kepada Herdayani, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia terkait dengan pengiriman giveaway-nya. Baik. Hadirin sekalian, alhamdulillah pelaksanaan acara ngopi luwak kali ini berjalan dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih kepada para hadirin atas kesediaannya mengikuti acara ngopi luwak pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru mengenai perwakafan. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang telah hadir untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju dan berkembang. Marilah kita tutup acara kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di event-event Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarifuddin, Pak Nur.